Di awal film, kita akan diperlihatkan tokoh utama bernama Sojin yang baru saja sadar dari masa komanya. Sojin juga tidak mengenali suaminya, Ji-hoon, karena mengalami amnesia. Menurut keterangan Ji-hoon, Sojin mengalami kecelakaan jatuh dari tebing yang membuatnya jadi seperti ini. Sojin juga mengetahui bahwa dirinya adalah seorang yatim piatu, dikarenakan dia membaca buku hariannya. Di malam harinya, Sojin pulang dari rumah sakit, dan di jalan Sojin mengobrol dengan Ji-hoon. Setelah sampai apartemen, Ji-hoon lebih dahulu naik ke atas karena dia akan mempersiapkan perayaan kecil untuk merayakan hari kepulangan Sojin. Tapi di sisi lain, Sojin ternyata memutuskan untuk naik lift sendiri ke atas. Namun tiba-tiba mati listrik. Ji-hoon yang cemas dengan Sojin langsung keluar menuju lift untuk turun ke bawah. Tapi saat listrik menyala dan lift terbuka, di sana ada Sojin yang sudah tepar. Tak lama kemudian, Sojin pun sadar, tapi kuenya sudah meleleh. Sojin juga di sini melihat ada lukisan danau yang merupakan sebuah tempat yang berada di Kanada. Dan ternyata Sojinlah orang yang meminta kepada Ji-hoon untuk tinggal di sana. Scene pun berganti keesokan harinya. Di sini, Ji-hoon mendatangi tempat imigrasi untuk mengatur data-data perpindahan mereka ke Kanada. Di sisi lain, saat Sojin menaiki lift, tak sengaja dia berpapasan dengan seorang gadis kecil yang akan turun bersamanya. Tapi anehnya, saat Sojin mencoba mengobrol dengannya, tiba-tiba dia melihat seperti sebuah kejadian masa depan yang akan terjadi terhadap gadis itu. Dan benar saja, tak lama setelah berjalan keluar, Sojin merasakan deja vu yang sama persis seperti yang tadi dia lihat. Dan saat Sojin mencoba menyelamatkan gadis itu, tiba-tiba muncul Ji-hoon yang langsung menyelamatkannya juga. Sedangkan gadis tadi ternyata selamat dan berjalan pergi bersama anak kecil laki-laki. Dan karena kejadian itu, Ji-hoon pun menjadi bingung, kenapa Sojin sampai nekat lari ke tengah jalan. Tapi tiba-tiba kepala Sojin pusing dan langsung diberi obat oleh Ji-hoon. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria di gedung kosong sedang membawa koper berukuran besar. Dan saat keesokan harinya, ternyata diketahui kalau pria yang semalam itu adalah seorang pencuri di sebuah bangunan milik seorang pria tua. Di sisi lain, saat Sojin sedang bersantai, tiba-tiba dia melihat gadis kecil yang waktu itu. Tanpa pikir panjang lagi, Sojin langsung menghampirinya. Tapi lagi-lagi di sini Sojin melihat sedikit masa depan yang akan terjadi. Kemudian Sojin menelepon Ji-hoon untuk segera pulang. Dan tak lama kemudian, di sini ledakan itu benar-benar terjadi, dan Ji-hoon langsung mengajak Sojin untuk mendatangi seorang psikiater untuk mengkonsultasikan semua yang dialami. Dan karena tidak masuk akal, Ji-hoon dan dokter itu berpendapat kalau semua itu hanya halusinasi dari Sojin. Setelah dari rumah sakit, Sojin mengajak Ji-hoon untuk mencari udara segar dengan mendatangi pantai. Dan di sini Sojin langsung mengajak Ji-hoon untuk berenang. Gak tahu kenapa tiba-tiba Sojin melihat masa depannya yang terjatuh dari sebuah gedung. Dan anehnya, itu semua cuma mimpi. Tak lama setelah bangun, Sojin didatangi oleh dua polisi. Polisi itu bernama Detektif Sang dan Detektif B. Di sini, Sojin diberikan beberapa bukti foto bagian tubuhnya dari rumah sakit yang terlihat memar-memar. Menurut Detektif Sang, itu semua terjadi karena kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Namun, Sojin yang mendengar itu hanya bilang, dia pasti akan melaporkannya jika sesuatu seperti itu terjadi. Setelah dua polisi itu pergi, Sojin keluar dari apartemennya untuk jalan-jalan. Di lift, Sojin bertemu dengan seorang remaja perempuan, dan lagi-lagi di sini Sojin melihat sekilas kejadian yang akan terjadi pada wanita itu. Karena khawatir dengannya, Sojin pun mengejarnya dan memberitahukan apa yang akan terjadi kepadanya. Tapi anehnya, gadis remaja tadi keluar dan tidak terjadi apa-apa. Sojin yang penasaran pun mencoba mengikutinya, tapi akhirnya Sojin kehilangan jejaknya. Dan tiba-tiba Sojin bertemu dengan teman kerjanya. Jadi ternyata Sojin sebelumnya adalah seorang instruktur di sebuah sekolah lukis anak. Di sini teman-temannya bilang bahwa Sojin jatuh dari tebing adalah sebuah rekayasa. Di tempat Sojin bekerja, dia juga menemukan kartu nama suaminya, yaitu Ji-hoon. Tapi saat kantor Ji-hoon didatangi oleh Sojin, ternyata kantor itu sudah tutup, seperti terkena sita. Di sini Sojin mendapatkan telepon masuk dari Ji-hoon, namun Sojin tidak mengangkatnya. Di malam harinya setelah Sojin pulang, ternyata dia sudah ditunggu oleh Ji-hoon di rumah.
Karena semua yang sudah diketahui Sojin tadi, Sojin pun jadi terlihat sedikit curiga kepada Ji-hoon. Kemudian Sojin mengatakan ke Ji-hoon jika ia tadi datang ke tempat kerjanya. Dan untuk meluruskan kesalahpahaman ini, Ji-hoon bilang jika alasannya pindah ke Kanada adalah untuk kebahagiaan Sojin. Ji-hoon juga bilang bahwa lukisan danau di rumah mereka dilukis sendiri oleh Sojin. Kemudian saat Ji-hoon tidur, Sojin diam-diam keluar untuk melihat lukisan itu. Keesokan harinya, terlihat Detektif Sang dan Detektif B sedang memeriksa CCTV terdekat di gedung kosong waktu itu. Kemudian Detektif Sang melihat sebuah mobil lewat yang ternyata adalah mobil milik Ji-hoon. Di sisi lain, Ji-hoon mendatangi sebuah apartemen yang sudah tidak berpenghuni. Anehnya, di sini Ji-hoon menemukan paspor milik istrinya Sojin. Di saat yang bersamaan, Sojin mendapatkan sebuah kiriman paket dari seseorang. Saat dibuka, Sojin dibuat terkejut setelah melihat beberapa fotonya dengan seorang pria lain. Setelah melihat itu semua, Sojin yang masih kebingungan pun langsung kembali ke apartemennya menaiki lift. Di lift, Sojin bertemu dengan ayah dari remaja perempuan yang dulu pernah ia ketemui. Di sini Sojin langsung melihat kejadian yang akan pria itu lakukan kepada anaknya. Karena khawatir, Sojin langsung mengancam akan melaporkannya jika terjadi sesuatu kepada anaknya. Karena itu, Sojin langsung dicekik oleh pria itu. Tapi ternyata di lift sebelah ada Ji-hoon yang mendengar semuanya. Di malam harinya, Sojin yang tidak bisa tidur karena pusing keluar dan mendatangi kamar remaja perempuan itu. Saat Sojin mencoba mendengarkan apa yang ada di dalamnya, terdengar suara seorang yang sedang disiksa. Saat pintu terbuka, Sojin langsung bersembunyi dan terlihat ada pria yang membawa koper besar. Pria itu tidak sengaja menjatuhkan sebuah kalung di sana. Di sisi lain, diperlihatkan Ji-hoon yang diberi kotak paket Sojin yang tertinggal di lift oleh security di sana. Anehnya, di mobil Ji-hoon terdapat koper besar yang mirip seperti yang dilihat Sojin pada malam hari itu. Karena penasaran dengan isi kotak itu, Ji-hoon pun membuka isi kotaknya dan juga dibuat kesal setelah melihat foto-foto yang ada di dalam kotak tersebut. Scene berganti keesokan harinya. Di sini Sojin yang mulai curiga pun menanyakan kepada Ji-hoon kemana ia pergi semalam. Tapi Ji-hoon bilang dia cuma tidur di samping Sojin. Dan tentu saja pastinya Sojin makin curiga. Singkat cerita, keesokan harinya, saat Sojin menanyakan paket miliknya yang terjatuh di lift, Pak Satpam bilang kalau paketnya sudah diberikan kepada Ji-hoon semalam. Dan yang membuat Ji-hoon kaget, Pak Satpam itu bilang melihat Ji-hoon membawa sebuah koper besar. Sojin yang mendengar itu pun langsung kembali untuk mencari kotak itu. Namun kotak itu tidak berhasil dia ketemukan. Dan yang ditemukan di sini adalah kalung yang sama persis yang ia lihat saat malam itu. Di sisi lain, Ji-hoon yang sedang berada di kantor imigrasi melihat posisi Sojin yang bergerak cepat mengarah sebuah tempat. Ternyata Sojin mendatangi kantor polisi untuk menemui Detektif Sang dan Detektif B. Di sini Sojin ternyata melaporkan Ji-hoon atas tuduhan pembunuhan yang telah dia lakukan semalam. Tapi saat Sojin akan menunjukkan bukti kalung itu, tiba-tiba Ji-hoon muncul di sini. Tapi karena Detektif Sang ingin membuktikannya, mereka pun mendatangi tempat kejadian semalam. Anehnya, kamar itu ternyata hanyalah kamar kosong. Satpam di sana pun bilang bahwa kamar ini sudah lama tidak berpenghuni. Setelah kembali ke kamar, Sojin langsung diberikan obat agar dia beristirahat. Sedangkan Sojin dia bilang akan pergi mengurus sesuatu. Saat Ji-hoon pergi, Sojin ternyata tidak menelan obat yang diberikan Ji-hoon tadi. Kemudian Sojin langsung keluar untuk mengikuti Ji-hoon. Tapi saat di lift, lagi-lagi Sojin bertemu seseorang dan melihat kejadian yang akan dialaminya. Dan benar saja, setelah keluar dari lift, Sojin yang mengikuti pria itu langsung melihat kejadian yang ia lihat sebelumnya. Ternyata pria itu di sini mengenali Sojin. Pria itu langsung mengajak Sojin masuk ke apartemennya. Di sini pria itu bilang kepada Sojin untuk menemuinya jam 8 malam nanti di suatu tempat. Namun di sini tiba-tiba Sojin melihat kejadian yang akan terjadi kepadanya. Ketika pria itu pergi, Sojin dikagetkan dengan sebuah foto pernikahannya dengan pria tadi. Dengan kata lain, pria itu adalah Ji-hoon yang sebenarnya. Untuk memastikannya, Sojin juga melihat foto yang ada di apartemennya. Di sini tiba-tiba Sojin melihat bahwa Ji-hoon palsu yang akan membunuh Ji-hoon asli suaminya. Malam harinya, setelah Sojin mendapatkan informasi dari kantor Ji-hoon, Sojin pun langsung mendatangi suatu tempat yang ternyata adalah gedung milik pria tua waktu itu. Di sini Sojin tidak sengaja melihat mobil Ji-hoon yang sudah terparkir.
Di sini Sojin ternyata langsung menelepon detektif Sang untuk melaporkan bahwa akan terjadi sebuah pembunuhan di gedung bernama Dreamtown. Saat sedang berbicara dengan Sojin, pria tua pemilik gedung itu sedang bersama dengan detektif Sang dan bilang bahwa dia melihat wajah Ji-hoon yang menaiki mobilnya, tapi hal yang mengejutkan adalah nama asli dari Ji-hoon palsu itu adalah Kim Sun-woo. Di sisi lain, Sojin yang naik gedung itu dikagetkan dengan dirinya yang melihat Ji-hoon suaminya yang sedang diseret oleh Sun-woo. Sojin tidak sengaja menjatuhkan batu bata dan melihat dirinya ketahuan. Namun untunglah dia berhasil sembunyi dari kejaran Sun-woo. Tapi saat Sojin keluar dari persembunyiannya, dia ketahuan oleh Sun-woo. Di saat yang bersamaan, detektif Sang pun datang. Sojin yang bertanya siapa Sun-woo sebenarnya sambil mundur sampai mentok di pinggir gedung. Tapi tak lama kemudian muncul detektif Sang dan detektif B yang langsung menyelamatkan Sojin. Saat mereka mencari tubuh Ji-hoon, ternyata tubuhnya sudah tidak ada lagi di sana. Sojin yang membuka koper Sun-woo dibuat bingung dengan isinya yang ternyata berisi alat-alat. Tapi di sini Sojin yang tidak percaya langsung memukul beton untuk menghancurkan cor di sana. Sun-woo yang melihat itu pun langsung menghentikannya. Saat Sun-woo akan mengajak Sojin pulang, detektif Sang sudah mengetahui semuanya pun langsung menyuruh detektif B untuk menangkap Sun-woo. Sedangkan detektif Sang menghancurkan coran yang tadi, dan benar saja ada sebuah tangan dengan jam tangan yang sama dengan milik Ji-hoon. Itu semua, Sun-woo langsung ditangkap oleh polisi. Tapi anehnya, di bawah, Sojin melihat Ji-hoon suaminya yang masih hidup. Saat diinterogasi, alasan Sun-woo membunuh Ji-hoon adalah saat itu Ji-hoon memiliki hutang judi, sehingga membuat mereka bertengkar dan tidak sengaja Sun-woo membunuhnya. Jadi Sun-woo ini adalah kakak angkat Sujin. Sun-woo bilang ke Sujin bahwa setelah membunuh Ji-hoon, ia juga akan membunuh Sujin, agar uang asuransinya bisa diambil oleh Sun-woo. Scene berganti keesokan harinya. Di sini Sojin tidak sengaja melihat gadis kecil waktu itu, dan ternyata nama gadis itu adalah Sojin juga. Dan bukan hanya itu saja, anak laki-laki yang muncul waktu itu juga ternyata bernama Sun-woo. Sojin yang bingung pun ditambah bingung lagi dengan kedua anak itu yang tiba-tiba menghilang. Dengan kata lain, Sojin ini bukan melihat masa depan, tapi dia mengingat kejadian-kejadian yang dialaminya waktu kecil. Untuk membuktikannya, Sojin pun kemudian mendatangi kamar remaja perempuan waktu itu, dan benar saja wanita itu adalah Sojin yang masih SMA. Di dalam kamar itu dia melihat kejadian penyiksaan dirinya yang dilakukan oleh ayah angkatnya, yaitu ayah kandung Sun-woo. Tapi semua itu berakhir setelah Sun-woo datang membunuh ayahnya. Sun-woo mencoba menyelamatkan Sojin agar tidak terkena tuduhan atas kejadian ini. Di scene lain, detektif Sang mendapatkan telepon bahwa tubuhnya ayah Sun-woo sudah ditemukan dikarenakan Sun-woo sudah mengakui semuanya. Di sisi lain, Sojin mendatangi apartemen Ji-hoon suaminya, tapi tiba-tiba Ji-hoon suaminya masih hidup dan muncul di sini. Sojin yang ketakutan langsung bersembunyi dan menelepon detektif Sang, dan benar saja tim forensik mengatakan bahwa tubuh yang dicor waktu itu bukanlah tubuh Ji-hoon. Di tempat Sojin yang sendirian pun berhasil disudutkan oleh Ji-hoon. Sedangkan Sun-woo yang mengetahui itu pun langsung menyamar dan keluar untuk menyelamatkan Sojin. Saat Sojin terbangun, kakinya ternyata dibuat kesleo oleh Ji-hoon. Di sini kita akan diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi tubuh yang ada di coran waktu itu adalah tubuh seorang pria rentenir yang dibunuh oleh Ji-hoon. Dan di saat itu muncul Sojin yang melihat semuanya. Ji-hoon yang mengetahui itu langsung mencoba membunuh Sojin juga, tapi di sini Sojin berhasil membuat Ji-hoon pingsan. Setelah itu datang Sun-woo yang langsung menyeret Ji-hoon dan memasukkannya ke dalam coran. Sojin yang merasa bersalah pada Sun-woo pun memilih untuk bunuh diri. Jadi yang dilihat waktu itu oleh Sojin adalah sebuah ingatan masa lalunya yang sudah terjadi. Dengan kata lain, di malam itu Sun-woo tidak melakukan apapun kepada Ji-hoon. Setelah Sojin menyadari semua itu, Ji-hoon yang sudah membenci Sojin menyirami bensin ke semua ruangan itu. Kembali di kejadian di gedung kosong waktu itu, Ji-hoon bangun kembali dan melihat Sun-woo yang mencoba menyelamatkan Sojin. Setelah menceritakan semuanya, Ji-hoon pun langsung membakar tempat itu. Saat akan turun, Ji-hoon bertemu dengan Sun-woo dan Ji-hoon pun menusuk Sun-woo. Tapi Sun-woo memaksakan diri untuk menyelamatkan Sojin. Saat pelariannya, Ji-hoon pun
papasan dengan detektif Sang, dan akhirnya Ji-hoon pun ditangkap. Di sisi lain, Sunwoo yang sudah sampai di apartemen Sojin pun langsung berusaha untuk menyelamatkan Sojin. Tapi Sunwoo akhirnya pasrah karena jalan keluarnya tertutup oleh api. Setelah Sojin terbangun, barulah dia menyesal terhadap semua yang telah dia lakukan. Sunwoo yang sudah mulai melemah karena tusukan Ji-hoon pun hanya bisa terdiam. Kemudian dia bilang ke Sojin untuk segera pergi ke Kanada, dan tiba-tiba scene berganti keesokan harinya. Ternyata hanya Sojinlah yang selamat pada kebakaran hari itu, karena di saat terakhirnya Sunwoo telah melindungi Sojin dari ledakan waktu itu. Di sini detektif Sang memberikan sebuah kotak berisi flash disk berisikan rekaman interview Sunwoo dari kantor kedutaan Kanada. Di video itu, Sunwoo mengatakan alasannya ingin cepat-cepat berimigrasi ke Kanada. Jadi semua itu karena dulu Sunwoo pernah berjanji untuk mengajak Sojin pergi ke Kanada, tepatnya di dekat danau bernama Vermilion. Tak lama setelah itu, Sojin pindah ke Kanada. Jadi foto pernikahan yang ada di apartemen Sunwoo itu ternyata benar-benar asli ya, dan tamat. Jadi semua yang kita kira Sojin bisa melihat masa depan, sebenarnya itu adalah ingatan masa lalu yang tervisual seperti masa depan. Karena Sojin sendiri amnesia, jadi dia sendiri nggak ingat kalau itu adalah kejadian yang pernah dia alami dulu atau kejadian masa lalunya.